Bundo kanduang di tengah arus globalisasi zaman kini ko. Minangkabau merupakan suatu etnis yang budayanya mempunyai keunikan bila dibandingkan dengan etnis lainnya di Indonesia. Bahkan di dunia sekalipun, keunikannya itu terlihat dalam sistem kekerabatannya bersifat matrilineal, di mana garis keturunan diambil dari keturunan garis ibu, sehingga penarikan suku anak mengikuti kepada suku ibu. Dalam adat Minangkabau, ibu disebut dengan bundo kanduang, di mana pada setiap rumah gadang biasanya mempunyai seorang bundo kanduang. Bundo kanduang juga merupakan pendidik anak kemenakan atau masyarakat dalam nagari. Peranan bundo kanduang. Bundo kanduang sebagai limpapeh di dalam masyarakat Minangkabau mempunyai peranan yang sangat besar. Peranan bundo kanduang itu terlihat jaleh dalam ungkapan pepatah petitih sebagai berikut. Bundo kanduang iaitu limpapeh rumah nan gadang, umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak ulang aluang bunian, usik jalo kumpuan tali, sumarak di dalam kampuang hiasan dalam nagari, nan gadang nan basa batuah, ko iduit tampe banasa, ko mati tampe baniek, ka undang-undang ka Madinah, ka payuang panji, ka sarugo, ka pai, ka tampe batanyo, ka pulang, ka tampe baberito. Ungkapan diate memposisikan perempuan atau bundo kanduang dengan posisi yang tinggi dan bergensi. Berikut itu kita mencoba menyalakan pengertian dari ungkapan diate. Limpapeh rumah nang gadang maksudnya bundo kanduang ko seperti limpapeh yang bebas bergerak ke sana kemari, kian kemari di dalam rumah gadang untuk memperhatikan anak dan kemenakan. Kebiasaan limpapeh terbang dan mengitari sisi rumah tanpa henti. Adat memberikan peran yang sangat besar terhadap bundo kanduang untuk memperhatikan dan mengayomi anak kemenakan. Umbun puruak pagangan kunci, umbun puruak aluang bunian, artinya bundo kanduang yang telah dibebani adat untuk mengamati, mengayomi, dan memperhatikan anak kemenakan, diberi kepercayaan memegang kunci rangkiang atau gudang. Itulah menyebabkan adanya ketentuan adat bahawa dalam sistem matrilineal, tanah dan rumah gadang menjadi hak kemenakan perempuan, dalam kurung bundo kanduang. Dalam hal itu terlihat keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan mempunyai hak guna harta pusaka, dalam kurung tanah dan rumah, titik kurung. Dan laki-laki mempunyai hak pengawasan. Walaupun perempuan memiliki harta pusaka, namun pemilikan disiko maksudnya menjadi hak pakai atau hak guna. Itulah yang mengkasih dengan ungkapan para ahli bahawa dalam Minangkabau dimiliki oleh para perempuan, bahwa diulang lagi para ahli bahwa alam Minangkabau dimiliki oleh perempuan dan diatur oleh lelaki. Kalau bahasa Inggrisnya owned by women and ruled by men. Mengenai pewarisan atau pusaka kepada anak perempuan, itu dirasukan sebagai kontroversi dengan falsafah adat Minangkabau, yakni adat bahasa di sarak bahasa di kita bolah. Sarak mengatur, adat memakai. Kontroversi itu berjalan cukup lama, sejak adanya kesepakatan kaum adat dan kaum agama setelah Perang Padri. Namun kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria
yang kurang UU PA nomor 5 tahun 1960 pasal 5 yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Telah diperoleh kesamaan pendapat antara kaum adat dan kaum agama bahwa harta pusaka dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu pusaka tinggi adalah harta kekayaan didapati oleh maksudnya atau pusaka tinggi adalah harta kekayaan didapati atau diperoleh dari orang-orang tua dahulu menurut garis keturunan ibu. Harta pusaka rendah yaitu harta yang diperoleh keluarga setelah terjadi perkawinan atau dalam istilah hukum disebut harta kwenogini. Atau pusaka tinggi diwariskan menurut hukum adat yaitu kepada kemanakan perempuan dan garis keturunan ibu. Dan pusaka rendah atau harta pencarian buliah diwariskan menurut hukum syara yang kurang agama Islam yaitu kepada anak. Pusat jalo kumpulan tali yaitu gunung kandung sebagai pusat jaring. Dari singko semuanya jale tali tamali dirantang. Mengkasihnya perempuan sebagai ibu yang melahirkan anak-anak dan terus berkembang. Dari bunda kandung berkembang anak kemenakan yang kemudian menjadi masyarakat Minangkabau. Sumarak di dalam kampung, hiasan dalam negeri. Nan gadang bahasa Batsuah, mengkasihnya bunda kandung menjadi penyemarak kampung dan penghias negari. Dia anggun dan berwibawa. Koi idui tampai banasa. Kok mati tampai benie artinya bunda kandung menjadi tumpuan harapan anak kemenakan. Kaundang-undang ka Madinah, kapayuang panji kasrugo. Mengkasihnya bunda kandung menjadi pelindung dan pengayom bagi anak kemenakan dalam keadaan susah dan senang. Kapai tampe batanyo dan kapulang tampe baberito. Artinya bunda kandung berfungsi sebagai tempat nasihat dan tempat mengadu bagi anak kemanakan.